Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk hari ini kita akan belajar prakarya kelas 8 semester 2 bagian 2 dari bab 3 tentang budidaya satwa harapan, yaitu tahapan budidaya satwa harapan. Terlebih dahulu, marilah kita berdoa supaya diberi kelancaran oleh Allah. Pada pelajaran kemarin kita sudah belajar budidaya satwa harapan, yaitu jenis-jenis satwa harapan, sarana dan teknik budaya satwa harapan. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tahapan budidaya satwa harapan dan pemeliharaan budidaya satwa harapan. Tahapan budidaya satwa harapan terdiri dari 3, yaitu perencanaan, menyiapkan sarana produksi, serta proses budidaya satwa harapan. 1. Perencanaan. Dalam perencanaan ada beberapa hal yang harus kalian lakukan, yaitu menentukan jenis satwa harapan yang akan dibudidayakan. Contohnya, kalian memilih lebah madu atau jangkrik atau bisa ulas sutra dan sebagainya sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, menentukan kandang yang akan digunakan untuk budidaya satwa harapan. Ketiga, menentukan jadwal kegiatan budidaya satwa harapan. Ini harus direncanakan, harus ada jadwalnya. Kemudian yang keempat, menyiapkan kebutuhan sarana, alat, dan bahan. Yang terakhir, menentukan tugas individu agar terlaksana rencana-rencana yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, menyiapkan sarana produksi yang terdiri dari bahan dan alat. Untuk bahan terdiri dari indukan, kita ambil induk jangkrik. Kemudian yang kedua, bahannya berupa pakan hijauan dan konsentrat. Pakan hijauan diantaranya bisa kita berikan kepada jangkrik, yaitu contohnya buah pepaya muda yang diiris tipis, daunnya yang segar, bisa muda dan tua. Pohon pepaya diambil daging bagian dalam, daun pisang, kedepok pisang itu hanya untuk tambahan saja, bisa daun ketela, sawi putih, gambas, dan lain-lain. Untuk berikutnya, bahannya ada obat-obatan, vitamin atau probiotik. Lalu alat-alat yang harus disediakan yaitu timbangan, tempat makan dan minum, serta pembersih kotoran. Yang ketiga yaitu proses budidaya satwa harapan, yang terdiri dari penyusunan jadwal kegiatan, yaitu kita tentukan waktunya kapan, harinya kapan, tanggalnya. Lalu berikutnya menentukan struktur organisasi yang terdiri dari mungkin ketuanya siapa, lalu yang bertanggung jawab untuk pemberian makan siapa, dan sebagainya. Kemudian menentukan spesifikasi pekerjaan, terdiri dari mungkin pekerjaannya mungkin ada yang membersihkan kandang siapa, kemudian yang memberikan pakan siapa, yang menjadi bertugas membeli pakan siapa, dan sebagainya. Kemudian menetapkan fasilitas fisik yang untuk kandangnya. Kemudian merencanakan metode pendekatan pasar, yaitu bisa dicari pasar-pasar terdekat yang memungkinkan untuk menjual hasil dari ternak jangkrik tersebut. Kemudian menyiapkan anggarannya didapatkan dari mana, harus sudah siap. Kalau sudah siap bisa dikembangkan untuk budidayanya.
kemudian mencari sumber dana, dan yang terakhir melaksanakan usaha ternak jangkrik. Untuk sarana dan prasarana, yaitu kita bahas tentang kandangnya. Untuk kandang jangkrik, kandangnya harus tempatnya teduh dan gelap. Kenapa? Karena jangkrik itu lebih aktif di tempat yang gelap. Kemudian yang kedua, suasana mendekati habitat aslinya, yaitu di bagian dinding kandang diolesi lumpur sawah. Berikan daun kering. Kenapa? Supaya bisa dijadikan tempat persembunyian guna menghindari sifat kanibalisme, yaitu memakan sesama jenis. Kemudian yang ketiga, dinding atas kandang bagian dalam dilapisi lakban supaya jangkrik tidak keluar kandang. Keempat, sisi dinding kandang dibuat lubang yang ditutup kasa untuk sirkulasi udara ya, jadi udara bisa keluar maupun masuk. Kemudian yang kelima, sesuaikan ukuran kandang. Jika jangkriknya jumlahnya banyak, maka kandangnya harus dibuat besar juga. Tingginya bisa 30 sampai 50 cm, lebar 60 sampai 100 cm, dan panjangnya 120 sampai 200 cm. Sesuaikan dengan ukuran kandang yang kalian buat. Kemudian yang berikutnya, keempat kaki kandang alasi mangkok yang berisi air, bisa juga minyak tanah atau sejenisnya, supaya hewan-hewan lainnya tidak mengganggu dari jangkrik yang kita budidayakan. Biasanya yang mengganggu itu ada cicak dan sebagainya. Berikutnya adalah pembibitan. Terdiri dari 5 tahap, yaitu pemilihan bibit dan calon induk. Yang kedua, perawatan bibit dan calon induk. Yang ketiga, sistem pembiakan. Keempat, reproduksi dan perkawinan. Yang kelima, proses kelahiran. Untuk pembibitan, kalian pilih bibit dan calon induk yang sehat, tidak boleh yang sakit ya. Kemudian tidak cacat. Untuk umurnya bisa berumur 10 sampai 20 hari. Berasal dari alam bebas karena akan lebih bertahan, lebih sehat ya. Kemudian indukan untuk betina itu lebih baik berasal dari alam bebas atau bisa peternakan. Lalu untuk induk jantan harus dari alam bebas karena lebih agresif. Ciri-ciri indukan yang baik pada umumnya entah laki-laki ataupun betina. Sungutnya panjang, lengkap, kedua kaki belakangnya lengkap, melompat tangkas, gesit, kelihatan sehat, badan, bulu hitam mengkilap, berbadan besar, mengeluarkan zat cair dari mulut, duburnya apabila dipegang. Untuk ciri indukan jantan yang baik, yaitu mengeluarkan suara mengerik, permukaan sayap atau punggungnya kasar dan bergelombang, tidak punya ovipositor di ekor. Kemudian untuk ciri indukan betina, yaitu tidak mengerik, permukaan punggung atau sayapnya halus, ada ovipositor di bawah ekor, gunanya untuk mengeluarkan telur seperti yang terlihat di gambar. Untuk yang betina itu di bagian bawah yang ekornya itu ada 3 cabang ya. Tuh, kalau untuk yang jantan hanya ada 2. Untuk selanjutnya, perawatan bibit dan calon induk, yaitu untuk perawatannya, keluarkan dari kotak penetasan semenjak umur 10 hari. Kalian harus perhatikan, kontrol makanannya. Kenapa? Karena pertumbuhannya pesat.
makanannya kurang, maka nanti anakan jangkrik tersebut akan menjadi kanibal anakan yang lemah, saling memakan. Untuk makanannya bisa kalian sediakan ubi, singkong, sayuran, ataupun dedaunan. Supaya tidak bosan, maka makanan yang diberikan harus bergantian setiap hari. Kalian harus mengontrol kelembapan udara dan dari binatang yang mengganggu, seperti tikus, kecoa, serta semut yang bisa memakan budidaya jangkrik kita. Kemudian sistem pembiakan, yaitu dengan cara mengawinkan induk jantan dengan induk betina. Reproduksi dan perkawinan. Untuk jangkrik, daya tetas telurnya tinggi, yaitu sekitaran kurang lebih 80-90%. Maka kita harus memberi makanan bergizi tinggi, yaitu seperti bekatul jagung, ketan hitam, tepung ikan, dan kuning telur. Jangkrik biasanya meletakkan telurnya di pasir atau tanah. Maka kita harus menyiapkan pasir di piring pada kandang yang sudah kita buat. Untuk perbandingan antara betina dan jantan, yaitu 10 dibanding 2. Telur, daya tetas tinggi. Bertelurnya setiap 5 hari. Telur kita pisahkan dari induknya supaya tidak dimakan induknya. Untuk berikutnya, kita harus rajin menyemprotkan larutan antibiotik dalam kandang supaya terhindar dari kuman-kuman atau binatang pengganggu lainnya. Untuk proses kelahiran, lapisi pasir atau sekam dengan handuk lembut di kandang. Lalu masukkan 1-2 sendok teh telur. Untuk 1 sendok teh telur terdiri dari 1.500 sampai 2.000 butir telur. Nanti telur akan berubah warna dari bening ke keruh. Kemudian semprot telur setiap hari dengan air dengan cara dibolak-balik agar tidak berjamur. Telur akan menetas rata antara 4 sampai 6 hari. Untuk pemeliharaan terdiri dari 9 hal, yaitu sanitasi. Sanitasi itu kita harus perhatikan lingkungannya, kandangnya. Sebelum kita memasukkan jangkriknya, terlebih dahulu kita harus lumuri bagian-bagian kandangnya dengan lumpur supaya tidak ada hama atau penyakit yang menyerang jangkrik yang akan kita pelihara. Berikutnya, pengontrolan penyakit. Untuk jangkrik, kita harus lihat ada yang tertular penyakit atau tidak. Jika ada, kita harus obati. Kemudian kita harus pisahkan yang sakit dan yang sehat. Lalu kita harus kontrol makanannya supaya tidak berjamur ya. Kalau makanannya berjamur harus kita buang karena nanti akan menyebabkan penyakit. Kemudian kandangnya harus lembab. Untuk kandang yang basah nanti akan bisa menyebabkan penyakit. Untuk proses perawatan ternak, kita harus perhatikan dari bibitnya, kemudian dari pemeliharaannya, perkawinannya, reproduksinya hingga dewasa. Kemudian
Untuk kandangnya kita harus sesuaikan dengan habitat aslinya, harus disesuaikan, harus persis. Kemudian kita harus penuhi gizinya yang cukup supaya jangkrik tetap sehat. Untuk pemberian pakan tidak boleh kurang, karena kalau pakannya kurang nanti akan menjadikan kanibalisme, yaitu memakan sejenisnya, memakan teman-temannya. Kemudian juga pakannya harus bergizi supaya jangkrik itu berkembangnya menjadi lebih baik. Untuk anakan yang umurnya 1-10 hari bisa kita beri pakan kedelai, beras merah, jagung kering. Dan setelahnya itu lebih dari 10 hari kita bisa memberikan sayur. Lalu untuk jangkrik yang dijodohkan kita bisa beri sawi, wortel, jagung muda maupun timun. Untuk pemeliharaan kandang kita harus perhatikan kebersihannya, kemudian kelembapannya. Untuk ketika kita dalam proses penetasan, maka jangan lupa kita harus berikan pasir, sekam ataupun handuk. Kemudian untuk air di dalam kaleng di kaki kandang itu harus diganti setiap 2 hari sekali. Untuk lokasi dari pemeliharaan jangkrik yaitu harus teduh, tenang, hindari sinar matahari secara langsung. Lalu tempatnya tidak bising, hindari dari tempat-tempat yang ramai. Yang berikutnya, hama dan penyakit. Kita harus rajin membersihkan jamur yang menempel di daun-daun pada kandangnya itu. Kemudian untuk menghindari hama, maka di kaki-kaki kandang itu harus diberi air pada mangkok supaya kecoa dan hama-hama lainnya yang mengganggu tidak bisa mengganggu dari jangkrik tersebut. Untuk perlindungan dari penyakit kita bisa memberikan vaksin dan obat-obatan. Untuk peternak jangkrik dapat memperoleh hasil ekonomis yang besar, yaitu berupa telur dan jangkrik dewasa. Jangkrik dewasa dapat kita jual ke pembeli, yaitu nanti yang jangkrik dewasa bisa digunakan untuk pakan burung serta bahan untuk membuat tepung jangkrik. Kemudian untuk telurnya yang tadi tak taruh di pasir, kita bisa saring menggunakan kain basah yang dilipat. Lalu setiap lipatan dari kain basah tersebut kita bisa ambil telurnya 1 lipatan, yaitu 1 sendok teh. Kemudian untuk umur jangkrik dewasa berumur 40-55 hari, lalu 55 hari sampai 70 hari itu baru tumbuh sayap-sayapnya. Kemudian jangkrik kita bisa tangkap menggunakan tangan, lalu kita masukkan ke dalam wadah tertentu dan bisa kita jual ke pembeli yang membutuhkan.